Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Hari ini tanggal 10 Maret pukul jam setengah tiga. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai dari topik ini ya teman-teman ya. Kripto rame ya, saham ini nggak mau kalah ya. Ada BBCA, BBRI, BMRI dan lain sebagainya. Nanti kita akan ulas ya. Dan bagaimana mengenai dari strateginya Pak Firman? Kita akan ungkap mengenai strategi dari beberapa saham ini ya. Seperti itu. Baik kita langsung saja mengenai dari pembahasan kita hari ini ya, bahwa kripto hari ini itu rame ya teman-teman ya, dan ini banyak yang pom-pom dan lain sebagainya, yang mana bahwa saham kripto ini ya, bukan saham itu, bahwa cryptocurrency ini dia itu terbang. Ya, terbangnya itu sudah sangat signifikan ya, dan ini memang ngeri sekali. Nah, terus peran dari Pak Firman bagaimana mengenai dari kripto ini? Kita akan ungkap dulu sebelum kita membahas mengenai dari beberapa saham ini ya. Namun sebelumnya disclaimer teman-teman, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Bagi kalian yang direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Nanti kita akan segera mereviewnya. Oke, kita kembali kepada kripto yang saat ini itu rame. Namun eh, pahlawan bursa ini nggak mau kalah. Ya, ini ya kayak saham BBRI dan lain sebagainya yang nanti kita akan ungkap. Ya, ini ya teman-teman ya, fenomena untuk saat ini itu pasar kripto itu sangat menarik ya. Dan kalau kalian bisa ketahui siapa pelopor yang menggoreng dari cryptocurrency ini, banyak ya yang membicarakan hal ini. Nah, kira-kira alumninya dari Pak Firman itu ada yang bermain dari kripto nggak? Ada. Mereka juga tak kasih tahu ya, tak kasih tahu tekniknya mengenai untuk bermain di kripto. Dan alhamdulillah kemarin saya tanya sudah dapat 3 juta, ada 4 juta, ada 7 juta. Dan konsep ya dari materi yang ada di kelas akademi saya itu bisa diadopsi kepada sektor bisnis lain ya, dari bisnis real ya, main di Bitcoin juga bisa untung, apalagi saham ya seperti itu. Nah, ini bisa untuk menjadi catatan penting ya untuk kalian yang masih pemula. Ini hati-hati ya teman-teman ya mengenai dari saham kripto. Apa bedanya mengenai dari kripto dan juga saham? Kalau kripto itu nggak ada istilahnya underwriter-nya ya, jadi nggak ada yang mengendalikan. Jadi ya memang semua ya kita tarung di sini. Ya mereka para big money itu juga ikut serta untuk menggoreng dari saham kripto. Dan yang terbaru juga sekelas BlackRock juga menjajaki ya masuk di saham kripto, dan untuk mekanisme dari BlackRock ini ya juga mainnya ngeri. Mereka investasinya itu bukan kayak yang ada dari saham ya, mereka juga masih dapatkan dividen, tapi kalau dari kripto itu nggak bisa dapatkan. Nah ini kenapa kok kalian harus hati-hati nanti kalau kalian itu ketemu sama Bitcoin, koin-koin yang kayak gini ya, ini lihat. Ya ini kalau fenomena dari cryptocurrency ini kan diterbangkan ya, banyak orang-orang yang ikut ya. Ya, sebenarnya kalau kripto ini sudah masuk di radar saya pada tahun 2017, 2016 itu sudah masuk. Ya. Dan ini kalau kalian itu nanti ketemu kayak gini, ini kasusnya kayak gini. Ini kripto, yang lainnya Nulunar, kayak yang ini. Nah, ya kalian ngikut kayak gini sudah rame-ramenya dipom-pom, habis itu didampeng. Harga berapa? Nol. Ya. Oke, kita langsung saja ke pas saham Pak Firman yang notabene konten ini membicarakan dari saham ya. Kalau kalian itu pengen membahas dari saham goto, ya silahkan. Kalau maaf kok goto, kripto. Ya kalau mau bikin pusat edukasi seperti itu bisa ditulis komentar kalau ada dukungan yang lain. Tapi tetap saya masih fokus dari saham dulu. Oke, kita akan memulai dari saham yang utama dulu ya, teman-teman ya. Ini ya dari saham BBCA. Ya, BBCA. Menit keempat. Ya, kita akan membahas mengenai dari saham BBCA, bagaimana untuk strategi dari saham BBCA ini, Pak Firman ya, yang notabene bahwa saham BBCA ini juga naik ya. Dan ini untuk kalian yang mungkin ya masuk dari saham masuk di instrumen kripto ya, instrumen kripto.
ini di saham ini juga ada yang notabene itu sama. Ya, tapi ini lebih baik ya daripada kripto. Kalau kripto itu nggak ada dividennya. Tapi kalau masuk di uang kalian masuk beli saham di BBCA, kalian masih dapat dividen. Nah, kalian akan dapatkan dua. Kalau di kripto itu kalian satu, ya satu. Ya, resikonya hilang habis. Ya, jadi kalian investor itu resikonya hilang. Tapi kalau dari saham BBCA atau yang di bursa efek ini ya, itu masih aman. Contohnya dari saham BBCA. Kalau kalian itu nabung di sini ya juga nanti akan naik sendiri, digulung sendiri. Ketika harganya sudah naik, nanti di stock split. Ya, jadi nanti dipecah lagi, digarek naik terus, teng 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 teng, seperti itu. Kalian akan dapat dengan dividen setahun 2 kali kalau dari saham BBCA. Ya, ini kalian bisa dipilih ya mau mau ikut ya mana untuk investasinya ya seperti itu. Nah, kira-kira Pak Firman untuk dari saham BBCA ini masih menarik nggak untuk kita simak? Kita cek yuk dari sisi asingnya. Wow, asingnya juga menari-nari ya teman-teman ya. Dan ini ya BBCA ini juga dimanfaatkan oleh investor kakap ya ketika dia sudah copet ya dari cryptocurrency, dia masukkan dari saham BBCA yang cukup tinggi ya. Karena untuk cryptocurrency sendiri itu untuk spekulasi. Nah, trader saya mereka juga tak ajari mengenai dari untuk cara ambil cuan dari kripto. Ya, tapi kalau dari saham BBCA ini sifatnya itu lebih ke investasi. Ya, jadi kalau kalian itu nyangkut no problem enggak masalah. Kalau kalian itu masih punya uang lagi bisa masuk lagi, no problem enggak masalah. Ya, yang penting kalian itu punya trading plan dari dasar ya, seperti itu. Nah, ini ya, asingnya itu terus mengakumulasi, makanya dari saham BBCA ini tuh terbang ya, dan ini juga sempat saya bikin konten mengenai dari saham BBCA ini bakalan terbang dan akhirnya itu realistis ya. Dan nilai transaksinya dari saham BBCA ini mencapai 1,0 triliun dalam satu hari loh ya. Nah, kira-kira itu yang ngegerakin dari saham BBCA ini tuh siapa Pak Firman? Ya, ternyata adalah AK, BPYU, BK dan juga MG. Nah, ini sekuritas yang notabene itu kelola dana nasabahnya itu gede ya. Dia aktif transaksi ya. Seperti itu. Ini ya AK. Nah, ini BK ini terbatas ya, frekuensinya cuma 400 tapi ya volumenya itu gede. Ya. Dan kira-kira yang mempunyai dari saham BBCA ini itu siapa yang paling banyak Pak Firman? Ya, ternyata ada KZ, JP, YURX, AK. Ya, ini yang punya lapak dari saham BBCA. Ya, apakah boleh masuk Pak? Oke, kita lihat mengenai dari tren dari saham BBCA ini. Ya, ini sudah mulai distribusi ya teman-teman ya untuk kalian yang masuk dari saham BBCA ini. Memang pergerakannya itu lambat, tapi lambat itu pasti ya, dia akan tumbuh terus ya. Jadi kalau kalian itu untuk trading lebih ke day trading lah atau ke swing ya untuk masuk di saham BBCA ini. Tapi volumenya sekali beli kalian itu harus banyak ya. Jadi walaupun naik 1-3% ya, uang 5 miliar saja bisa nendang ya, seperti itu. Nah, saya mau investasi di saham BBCA Pak Firman daripada masuk di saham kripto. Apabila didam kayak ini ya, lunar itulah. Nah, itu bisa ya, itu bisa didam. Didam itu diguyur sampai ke akar-akarnya. Habis itu kalian nyangkut di situ. Itu juga korban ya. Kebetulan masih saudara saya kena korban mengenai dari kripto. Terus beliau membahas mengenai hal ini, jangan ikut-ikut trading Pak Firman gitu. Nggak usah ikut trading, wah itu pokoknya konyol, uang saya habis gitu. Oh, saya cuman main di saham kok aman. Bagaimana sih caranya ya kayak gini? Ya. Terus kaget kalau saya itu bisa sampai studi lanjut ya sampai S3 itu dari saham. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, masuk. Ya, kalian pengen masuk dari saham BBCA ini bagaimana sistemnya? Kalian itu bisa nyambung ya teman-teman ya. Jadi masuk di 10.125, masuk lagi di 9989 serta di harga di 9791 ya. Jadi kalian untuk metodenya untuk masuk dari saham BBCA ini itu bisa nyicil boleh ya. Untuk all in juga boleh. All in kalau kalian itu punya istilahnya dana pokok ya, yang notabene itu
untuk siap masukan ya, jumlah banyak no problem. Tapi kalau dana kalian itu sedikit ya, kalian bisa trading untung, nanti bisa dijadikan untuk akun investasi ya. Dan kebetulan saya sendiri juga mempunyai beberapa akun RDN banyak, bukan 3 saja namun lebih ya. Jadi saya bisa jadi full time trader ya, seperti itu. Targetnya ada di berapa sih Pak untuk saham BBCA ini? Pernah saya singgung ya pada saat di harga 6.000 ya, bahwa saham BBCA ini ya, ini bakalan ke 10.000 dan akhirnya itu bisa sampai ke 10.000. Nah, kira-kira untuk saham BBCA ini itu apakah mampu bisa ke 50.000 Pak Firman? Ada yang tanya seperti itu, sangat mampu dan pasti mampu. 1000%. Wah. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi untuk kalian yang pemula, masuk saja di saham BBCA. Mau kalian itu trading, swing, atau invest, bisa masuk ya dari saham BBCA. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya di saham yang nggak mau kalah sama kripto, itu ada BBRI. Oke, untuk BBRI ini bagaimana Pak Firman? Ya, BBRI ini juga karakternya itu sama ya, kayak saham BBCA tadi ya. Dan ini itu tetap rally ya, rally kenceng sekenceng-kencengnya. Nah, ini kenapa kok saham BBRI itu naik? Ya, sesuai apa yang sudah saya katakan di konten kami sebelumnya yang membahas mengenai dari saham BBRI, bahwa saham BBRI itu akan tembus ke 6.350. Dan kebetulan kemarin beberapa bulan yang lalu kami sempat masukkan atau sebagai konsultan untuk masuk di saham BBRI itu di harga 5.000 ya. Sejumlah berapa Pak Firman pada waktu itu? Sekitar 5 miliar untuk saya masukkan dari saham BBRI ini ya, salah satu dari alumni saya, dan saya suruh untuk panen nanti di harga 6.350, dan ini ya keuntungannya ya sangat signifikan ya. Tiap tahun itu bisa untung. Jadi asetnya itu grow ya. Sudah dapat dividen, capital gain juga dapat. Ya, tapi kalau di kripto kalian pasti yang dapatkan itu adalah capital gain. Resikonya nggak ada underlying asetnya ya. Dan juga ya bisa hilang, udah habis. Ya, makanya di kripto sendiri ya untuk spekulasi. Kalau di saham ya mungkin saham-saham gorengan ya. Yang naiknya kencang jebret, itu jangan masuk seperti itu. Itu agak berbahaya ya teman-teman ya. Untuk kalian yang mungkin asetnya itu di atas 100 juta, itu ya memang berbahaya. Kalau kalian itu belum tahu ilmunya, belum tahu dasarnya, bagaimana cara kerja pasar keuangan itu ya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk saham BBRI. Nah, kira-kira BBRI ini bagaimana perannya? Aslinya terus memborong ya. Jadi manajer investasi asing itu mereka kelola dananya itu dibagi-bagi ya, atau diversifikasi ya. Jadi nggak masukkan semua di satu emiten saja, tapi ya dibagi emitennya. Ya, instrumen investasi apa mereka tetap masuk ya, seperti itu. Dan ini teman-teman ya, bahwa saham BBRI nggak jauh kalah ya, gede ya. Itu masuk kemarin ya, transaksinya mencapai 1,0 triliun ya dalam satu hari. Nah, ini saham BBRI itu akhirnya itu bisa terbang ya, naikkan dalam dengan modal 1,0 triliun itu cuma 2%. Nah, kira-kira masih menarik nggak Pak Firman? Masih menarik ya. Untuk tujuan untuk investasi atau ke swing ya teman-teman dari saham BBRI ya. Ini masih menarik. Laporan keuangannya bagus, dia bagi dividen juga, masuk saja hajar, nggak perlu khawatir ya. Seperti itu. Apakah caranya itu masuk langsung di all-in? Wah, ada yang berkata seperti itu. Wah, ini Pak Firman ini menjerumuskan ya, seperti itu untuk yang retail yang kayak gini ya. Hati-hati teman-teman ya, banyak buzzer kami itu banyak ya. Ya, kami memang pancing. Ya, untuk segera masuk biar cerdas ya. Oke, kenapa Pak Firman? Kenapa kok kita harus masuk dari saham BBRI ini itu? Ya, kalian itu caranya itu bisa dicicil. Ya, kalian punya aset pokok yang notabene pendapatan dalam 1 bulan itu masih ada, masuk saja dari saham BBRI. Jadi istilahnya nabung, entah itu mau nabung 1 juta atau 1.200.000 boleh, konsisten nggak apa-apa. Ya, istilahnya itu kalian itu nabung secara konsisten. Ya, masuk nanti juga di area ini ya, juga masuk ketika turun. Jadi kalian nyicil saja. Daripada kalian itu nunggu, boleh sih, kalau nunggu itu boleh.
Tapi kalau menunggu itu ya kadang kalian itu nggak dapet ya, seperti itu. Jadi sesuaikan passion kalian itu enaknya yang mana ya, seperti itu. Terus targetnya ada di berapa Pak Firman untuk dari saham BBR ini ya? Ini kadang kalian tuh banyak yang nggak sabar ya, kalian bisa TP dulu di harga 7.000 boleh, 10.000 juga boleh mengenai dari saham BBR ini. Ya, dan ini untuk saham BBR ini tuh dia rally ya, uptrend terus, nggak pernah turun. Paling turun bentar dikit nanti ya digerek lagi seperti itu ya. Dan ini juga dari tahun 2020 ketika saham BBR itu jatuh, ini yang nyerok itu banyak ya di harga 2000 ya, kebetulan teman saya yang dia punya bisnis saya suruh masuk dari saham BBRI dan sekarang asetnya bisa 100% lebih ya pada tahun itu ya. Terus saran untuk bisa dijual ya, akhirnya bisa terjual untuk buat modal nikah ya, seperti itu ya. Ini dari saham BBRI, tabrak saja nggak perlu khawatir ya, kalian dalam 1 tahun bagi dividen 2 kali no problem. Oke, setelah BBRI, BMRI, bagaimana Pak Fir? Untuk BMRI, bagaimana? BMRI, ya untuk BMRI ini karakternya juga sama kayak dari sektor perbankan ya, dia itu naik terus sahamnya ya, ini kayak kripto ya, jadi naik terus ya. Apabila saham BMR ini turun, kalian nggak perlu khawatir ya, masih dapat dividen kalau floating loss. Jadi masuk saja secara konsisten ya, masuk konsisten, boleh 1 juta, boleh 2 juta, atau setiap bulan kalian rutin saja nabung. Nah, ini pasti akan naik ya, seperti itu ya mengenai dari saham BMR ini. Dan kalau kita lihat ya dari aslinya itu bagaimana Pak Firman? Dari aslinya juga dia masih masuk ya. Dan setelah kemarin beberapa hari dia itu turun ya, dan akhirnya itu di bawah naik. Secara finansialnya untuk laporan keuangan keempat bahwa BMR ini ya juga ikut naik ya. Ingat, Bank BRI itu tidak terkena inflasi ya. Jadi asetnya itu ya tetap tetap terus naik ya. Bodoh amat mau itu krisis, tetap naik perbankan ya. Nah, kecuali kayak krisis-krisis tadi yang itu yang bisa membuat perbankan itu turun harganya ya. Tapi kan siklusnya ya 5 tahun atau 10 tahun ya, seperti itu. Ini juga dari tahun 2008 juga ada krisis ya, tapi ya tetap naik kembali, naik lagi, turun lagi, seperti itu. Ya, ini dari saham BMRI. Bagaimana Pak untuk belinya? Silahkan kalian bisa tunggu di harga 6951 serta di harga 6697 dan juga di harga 7.000-an. Ya, nanti untuk targetnya kalau kalian tuh nggak sabar bisa dijual di harga 7443 ya, mengenai dari saham BMRI ini ya. Ini sifatnya bisa untuk trading, swing, dan juga untuk invest. Tinggal kalian tahu dulu bagaimana mekanismenya. Ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas saham BBNI. Bagaimana? Untuk BBNI, bagaimana untuk karakternya? Kita cek. Untuk BBNI ini sama ya, juga kayak saham BBRI ya. Ini juga sangat naik terus, dia uptrend ya, hanya perbankan ya yang bisa uptrend itu ya mengenai dari saham BBN ini. Dan BBN ini juga fantastis ya teman-teman ya. Fantastisnya apa? Bahwa dia laporan keuangannya itu cukup signifikan. Asingnya juga terus masuk mengenai dari saham BBNI ini. Dan kira-kira siapa penghuni pasar yang mengenai dari saham BBN ini? Ya, ternyata juga AK ya, BK, MG, TP, DR, XL. Kok AK kok mayoritas di sektor perbankan ya? BBCA coba kita cek. AK lagi, BBRI, AK lagi, BBNI, AK lagi. Ya, ini. Oke, untuk cara masnya bagaimana Pak Firman? Kalian bisa dicicil ya di harga 5859 dan juga 5963. Setelah nanti untuk jualnya ada di harga 6275. Untuk saham kayak gini itu apakah saya harus pasang cut loss Pak Firman? Nggak usah, masuk saja. Yang di market itu jangan sampai kalian itu rugi. Ya, kalau kontra boleh ya, seperti itu. Ini apakah kita boleh masuk gede? Boleh. Asal kalian itu punya dana pokok yang tiap bulan itu cair. Bisa masukkan sebagai instrumen investasi ya.
mengenai dari saham BBNI ini. Oke, untuk selanjutnya mengenai dari saham BBNI, kita ke Telkom ya. Ya, untuk Telkom sendiri bagaimana Pak Firman? Ya, ini juga salah satu produknya negara ya. Produknya negara dan dia itu memang uptrend, namun ini yang nggak sekencang kayak BBRI. Jadi ketika dia turun nanti dia akan pullback kembali terus. Nah, tinggal kalian itu punya trading plan itu bagaimana? Apakah untuk investasi kah atau swing kah? Ya, tinggal sesuaikan trading plan kalian. Pak, saya untuk investasi, bagaimana cara untuk masuknya? Tunggu saja ya dia koreksi di harga 3840 serta di harga 3720 untuk saham Telkom sendiri. Saya juga masih masuk ya kemarin dan ini masih saya konsisten untuk saya pungut ya, seperti itu. Targetnya ada di berapa Pak Firman untuk dari saham Telkom ini? Ada di harga 4034 ya dan juga di harga 4238 ya. Ingat untuk sektor telekomunikasi ini ya. Ini sektornya masih bertumbuh serta berkembang ya. Untuk teknologi itu berkembang ya. Seperti itu. Untuk targetnya 4500 lah untuk jangka panjang agak slow-nya. Kalau 10.000 bisa nggak Pak Firman? Bisa, sangat bisa. Mampu bisa dan pasti bisa. Ya, tapi ya kalian tinggal panennya nanti ya bisa 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya, seperti itu. Kira-kira untuk asingnya bagaimana? Tadi kita sudah cek ya asingnya dan ini untuk Telkom sendiri yang punya wilayah lapak yang paling besar itu lagi-lagi AK dan juga CC ya. AK ini memang asetnya gede ya. BK juga masuk ini ya dari Telkom ini. Setelah dari saham Telkom kita akan beralih ke saham ASI. Bagaimana Pak Firman mengenai dari saham ASI ini? Oke, untuk ASI sendiri ya dia memang dalam tahun ini memang turun ya dan kalau kalian bisa dilihat untuk karakter dari saham ASI ini dia masih sideways ya. Sideways itu di area 3538 serta di harga 9191 dan kalau kita lihat ya memang saham ASI ini adalah waktunya untuk kalian zero karena untuk saham ASI ini bisa diprediksi sampai pullback ke harga 8.000 ya untuk beberapa tahun ke depan ya. Tapi untuk jangka pendek untuk dari saham ASI ini ya juga kalian bisa bermain di area 4.915, nanti bisa jual di harga 5.437. Jadi kalian realisasikan gainnya dulu, nanti ya kalian bisa cek portofolio kalian. Dan ASI sendiri untuk laporan keuangannya di laporan keuangan ketiga, keempat ya. Ini cukup signifikan kenaikannya ya. Dan ASI sendiri dia secara daily dia baru terbang dikit ya, cuma 0,4 ini 48 yang sejatinya bahwa asing ini juga masih masuk dari saham ASI ya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita ke saham Aman. Oke, untuk Aman bagaimana Pak Firman? Ya. Kita cek dulu untuk Aman. Aman juga rally. Ya, rally ya. Masih rally, namun kalau kita cek untuk dari saham Aman sendiri, dia waktunya untuk distribusi ya. Jadi peran dari market maker ini sudah berhasil ya. Jadi digarap ke atas, namun kalau kita lihat dari sisi volumenya justru beliau masih distribusi. Tapi nggak apa-apa ya. Market makernya dia nggak ini ya, nggak buang barang sampai ARB itu enggak ya, seperti itu. Dan untuk saham Aman sendiri saya pribadi untuk jadikan ya untuk swing saja ya, tunggu momentum. Ketika ada momentum, ketika ada yang narik barangnya ya saya tetap jual ya, seperti itu untuk dari saham Aman sendiri. Nah, kira-kira untuk asingnya bagaimana peran asingnya Pak Firman? Nah, ini untuk dari saham Aman sendiri, ya, ini juga asingnya juga masuk. Ya, jadi ini market makernya atau bandarnya ya didominasi oleh asing. Laporan keuangannya Pak Firman dari saham Aman ini sudah publish belum? Ini baru ketiga dan dia mengenai dari net income-nya dikit ya, cuma 973 miliar.
ya. Nih, dan untuk PI rasionya, wah ini sudah terbang gila-gilaan, ya. Jadi kalau secara valuasi keuangannya ini memang mahal, tapi ya memang begitu, ya. Jadi kayak retail-retail itu mereka ya setidaknya dikasih capital gain. Lah orang-orang yang masuk dari saham aman ini bagaimana ya? Setidaknya dia bisa menjadi investor sejati ya dari saham aman sendiri, ya. Gini mengenai ini. Oke, masuknya dari mana ini Pak Firman? Ya, ini kalian bisa tunggu dulu ya untuk dari saham aman ini di 7.711 serta di harga 7.900-an. Kalian bisa antri nanti bisa jualan ya di area 8.800 dan ini untuk stop loss ketat ya dari saham aman ini ya. Karena dia baru lahir ya tahun 2023 dari saham aman ini, kalian bisa batasi risiko di 7468 mengenai dari saham aman sendiri. Bandarnya siapa Pak Firman? Market makernya aman sendiri yang punya barang banyak ini ada ZP ya dan juga BK ya. Seperti itu. Ini dari saham aman. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dari saham BRIS. Oke, BRIS ini juga pernah saya review ya, termasuk peserta akademi saya yang notabene dia masuk di jalur prioritas dan saya sarankan untuk hold ya di harga 1451 dan BRIS sendiri dia akan terbang dan biasa sesuai momentum sesuai prediksi saya bahwa ketika mau puasa kayak gini dia itu lari-lari. Arahnya kemana untuk BRIS sendiri Pak Firman? Ke harga 3.000 dan juga di 3.980. Kira-kira mengenai dari laporan keuangannya bagaimana untuk BRIS sendiri? Ya, yang namanya perbankan itu tumbuh ya. Ini ya dari kuartal ketiga. Cuman kalau kuartal keempatnya dia sudah publish belum? Ya, masih tumbuh ya. Segmentasi pasarnya muslim ya otomatis lah ini bakalan naik ya seperti itu. Asingnya bagaimana? Tertarik sekali teman-teman ya. Asingnya sangat tertarik ya mengenai dari saham BRIS ini. Ya, ini yang the next perbankan yang akan menandingi perbankan konvensional namun ini masih bertumbuh ya. Ya, tapi ya apakah dari konvensional ini juga dipangkas Pak Firman? Enggak, semua harus bisa berjalan. Nanti biarkan investor itu atau masyarakat itu biar bisa menilai. Kalau mau yang konven ya ini, kalau ada yang bank syariah juga ini ya, seperti itu. Nah, lapaknya siapa nih Pak? BRIS ini yang masuk. Ya, ternyata cukup menarik ya. Ada Kasit, Beki, BK, AK, serta MG. Ya, ini yang punya lapak dari saham BRIS ini ya selama 3 bulan. Ya, seperti itu. Dia juga bagi dividen. Oke, untuk selanjutnya setelah saham BRIS yang nggak kalah rame juga ada saham TPIA. Oke, untuk TPIA sendiri bagaimana? Ya, dia juga rame ya. Ini punya Pak Prajogo Pangestu yang notabene tahun 2023 sampai 2024 ini adalah wilayahnya Pak Prajogo Pangestu yang ngegoreng dari saham TPIA ini. Ke depan prospeknya bagaimana untuk saham TPIA ini juga menarik ya teman-teman ya. Dan TPIA ini juga wah sungguh fantastis ya kenaikannya ya. Dari harga 200 sampai ke 5.000 ya kayak kripto. Tapi aman, masih aman untuk dari saham TPIA ini ya teman-teman ya. Kenapa kok aman? Karena dia punya underwriter ya. Dan ini kalau kalian bisa cermati ya untuk dari saham TPIA ini dia memang laporan keuangannya itu memang rugi ya, masih rugi dan untuk PI rasionya juga wah minus ya, PBV-nya juga terlalu mahal. Ya, ternyata untuk saham TPIA ini adalah yang gerakin ya asing. Ya, asingnya itu juga rutin. Dan kalau kira-kira mengenai dari broker summary-nya, siapa yang masuk? Oh, ternyata YU pahlawannya, terus YP yang saya pakai ini, AK, CC, dan juga XC ya, yang masuk dari saham TPIA ini yang punya lapak ya. Dan yang belum jual ini adalah OD, yang mengenai dari saham TPIA ini ya. Siapa yang buang barang ya? Ini DX, RX, dan juga BK paling banyak ya dari saham TPA ini ya. Akhirnya itu bisa terdistribusi kepada retail ya mengenai dari saham TPIA ini.
Menurut Pak Firman, TPA ini bagaimana? Ya tunggu dulu ketika dia itu rontok lah. Kalian bisa tunggu di harga 4.300 serta di harga 4.000. Ya ini memang volume-volume yang agak gede ya. Saya suka sekali mengenai dari saham TPA ini karena satu sisi untuk saham TPA ini kalau ngegoreng ya di atas 150 miliar ya uangnya. Ya, jadi oke lah kalau untuk swing-swing masuk 100 juta atau yang di atas itu ya juga oke. Tapi kalian tunggu dulu momentum yang pas ya. Seperti itu untuk dari saham TPA. Setelah TPA kita akan membahas mengenai dari saham MDKA. Oke, untuk MDKA ini bagaimana? MDKA ini juga tersengat ya. Tersengat mengenai dari fenomena apa? Harga emas itu naik ya, dan ini adalah waktunya untuk beli dan kira-kira untuk partisipan publik atau masyarakat ini juga masuk ya, market makernya juga masuk dari saham MDK ini. Memang satu sisi untuk saham MDK ini ya masih sideways ya di area 2074 serta di harga 2820 ya. Laporan keuangannya Pak Firman untuk dari saham MDK ini, laporan keuangan keempatnya sudah publish belum? Belum. Kuartal ketiga, oh dia rugi ya. MDK ini rugi. Kuartal ketiga, semoga tahun kuartal keempatnya ini masih untung. Ya, dan asingnya bagaimana? Asingnya distribusi, pantesan. Ya, siapa pelakunya yang distribusi sih? Kita bisa cek ya, yang distribusi banyak. AKBK ya. Mas kurang menarik, masukkan dari saham GoTo perbankan ya saya situ ya. Ya, cari aman dulu karena ya politik memang sangat mempengaruhi ya. Jadi ya para manajer investasi itu ya mengalokasikan dananya ya dekat masukkan situ ya. Seperti itu yang mengenai dari saham MDKA ini. Strateginya bagaimana Pak Firman mengenai dari saham MDK ini ya? Silahkan kalian bisa antri beli di harga 2273 serta 2344 dan juga di harga 2230 untuk antri beli kalian. Untuk targetnya ada di harga 2593 serta di harga 2727 ya. Di arah situ untuk target sell kalian ya. Jadi ini yang fundamental bagus menurut saya untuk MDK ini ya. Seperti itu. Setelah saham MTKA, kita akan membahas saham selanjutnya yaitu adalah BHAT ya. Nah, kira-kira untuk BHAT ini ada apa Pak Firman? Kok sahamnya itu bangun? Menarik sekali ya teman-teman ya saham BHAT ini ya. Ini ada volume jumbo-jumbo loh. Ada apa sih? Ya, volumenya jumbo-jumbo. Yang tadinya untuk saham BHAT ini ya dia masih sideways. Ya, ini yang saya katakan bahwa peran market maker itu ya juga sangat berpengaruh ya dari saham BHT ini. Ya, atau istilahnya bandar lah. Ya, ini untuk saham BHT sendiri kemarin transaksinya ada 125 miliar ya, ini sudah ketemu ya. Jadi yang namanya emiten itu nggak gampang teman-teman. Ya, mereka juga harus cari manajer investasi atau block trader yang kelola dana asetnya itu gede ya, mungkin akan direkomendasikan. Ya, apakah dari kelas akademi Pak Firman ini nanti akan dicawe-cawe oleh emiten? Ya, sementara ini ya juga masih ada beberapa yang cawe-cawe ya. Kita lupakan, nggak usah jelas. Oke, ini ya teman-teman ya. Nih dari saham BAT ini Bakti Mulya Arta, net income-nya waduh kok tipis. Wah, PI rasionya mahal. Ngeri. Ya. Siapa ini pelakunya itu siapa? Pelakunya. Oke, ternyata market makernya ada FSPOAPIH. Ya, kayak gini ya. Ya, untuk saham BAT ini saya rasa untuk trading ya teman-teman ya. Untuk trading. Jadi kalian mainin cepat, agak berbahaya. Ya, kalian bisa antri beli di harga 407, untuk stop loss-nya ada di harga 402, untuk target sell-nya ada di harga 418 mengenai dari saham BAT ini ya. Jadi untuk trading saja ya, untuk invest kurang menarik karena ini volumenya memang di maintenance ya. Ini ya, kayak ompong giginya seperti itu. Oke, setelah BHAT kita akan bahas saham selanjutnya yaitu adalah TINS. TINS, bagaimana mengenai dari saham TIN ini Pak Firman? Oke, untuk saham TIN ini ya juga digoreng ya. Ini ada apa ini? Timah kenapa kok bangun dari tidur? Ya. Yang tadinya itu di harga 526 dan 588. Ini ada apa sih? Apakah laporan keuangannya itu naik dari saham TIN ini? Kita bisa cek.
Ya, laporan keuangan keempat. Oh, ternyata dia itu ini ya teman-teman masih tumbuh ya, laporan keuangannya masih dijaga dan ini juga market makernya juga berperan aktif ya menggoreng dari saham ini. Kira-kira siapa? Oh, asing pelakunya. Pelakunya asing teman-teman. Apakah boleh masuk Pak Firman? Jangan. Ya, lebih baik untuk spekulan saja. Nilai transaksinya ada 123 miliar, jadi masih ada denut nafas lah, mungkin 1 sampai 2 tik nanti disiram. Ya, ini hati-hati ya untuk kalian. Ya. Ini apakah untuk jangka panjang saham TIN ini juga menarik? Ya. Ini kita cek dulu dari PBV-nya. Ini apakah sahamnya Pak Lo Keng Hong? PBV 1x2, PE ratio-nya masih bisa untuk diterbangkan. Ya, untuk dari saham TIN ini ya masih ada berpeluang. Oh, ya ke harga 3 ribuan untuk dari saham TIN ini ya, dari timah nanti akan bermain. Nah, ini untuk waktu tunggu dia bertahan dulu ya. Jadi masih sideways di atas. Itu nanti akan dilanjutkan kembali arahnya ke 888 lah untuk saham TIN ini. Tapi untuk saya pribadi untuk saham TIN ini ya saya jadikan untuk trading ya. Kalian bisa tunggu dulu di harga 500 dan juga di harga 569. Kalau main copet-copet boleh ya. Tapi juga batasi risiko sebelum kalian itu digeprek sampai ke 500, kalian bisa batasi risiko di harga 704. Nanti bisa jualan di harga 739 mengenai dari saham TIN ini. Pelakunya siapa? Market makernya Pak Firman. Ini ada CP AZAI yang punya lapak ya. Ini 500 lot, CC 800.000 ya, dan ini ya untuk saham TIN ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas GoTo. GoTo kemarin sudah. Oke, untuk GoTo sendiri bagaimana Pak Firman? Ini untuk kalian yang untuk investasi masih cukup bagus lah, ya masih cukup baik. Jadi ini kayak manajer investasi MI-nya masih menggarap ya dari saham GoTo ini sampai beberapa tahun lah. Jadi mereka masih tetap masuk terus ya, masuk, nanti di hold, nanti juga akan diterbangkan. Santai saja. Ini masih jualan, biarkan saja untuk market makernya nanti ngegoreng dari saham GoTo sendiri. Ya, karena untuk polemik dari GoTo ini juga sangat fenomenal ya untuk saat ini. Kalau kita melihat dari segmen bisnisnya, GoTo ini kompetitornya sangat banyak, ya. Pesaingnya juga sangat banyak dan pengen menjatuhin mengenai dari saham GoTo. Tapi investornya di situ juga banyak sekali, ada 300.000 orang. Ya. Dan untuk asingnya dia sudah mulai masuk ya, dia dijaga ini formasinya cukup bagus mengenai dari saham GoTo ini ya. Dan untuk market maker dari saham GoTo ini ada AK, CC dan juga XC ya. Kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya ada di konten kami sebelumnya mengenai membahas dari saham GoTo ini ya. Ya, kalian bisa dicek kembali ya secara jelas. Untuk trading boleh untuk dari saham GoTo ini kalian bisa bermain di harga 68 dan juga di harga 69. Nanti untuk target sell-nya dari 70 dan juga di 71 mengenai dari saham GoTo ini. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dari saham ICBP. Ya, untuk saham ICBP sendiri itu bagaimana untuk Pak Firman? Ya, ICBP ini kenapa ini? Ya, oh dia turun dan dia consumer good, ya masih menarik, dia masih naik ya. Dan satu sisi untuk saham ICBP sendiri, kalian bisa waktunya untuk beli ya di harga 10.700 dan juga di harga 10.054 serta di harga 10.382. Untuk targetnya ada di harga 11.788. Untuk stop loss dari saham ICBP sendiri ada di harga 10.252. Stock price-nya bagaimana Pak Firman untuk saham ICBP ini sendiri? Ini tipis dan ini pelakunya ya. Ini dan nilai transaksinya cukup jumbo ya, ada 108 dan asingnya juga ikut serta dalam ICBP sendiri. Kenapa kok dia ikut serta? Karena sudah beberapa hari, 4 hari hanya itu dikerek. Ini siapa yang punya lapak dari saham ICBP sendiri? Ya, ternyata itu CC, BKZP dan juga XC ya teman-teman ya mengenai dari saham ICBP sendiri.
Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas dari saham PTBA ya. PTBA ini bagaimana Pak Firman? Ya, PTBA ini juga pernah saya sepil ya, sekitar tanggal 5 Maret kemarin ya, 2 Maret, maaf sorry. Saya bahwa saham PTBA ini bakalan terbang ya, pas waktu itu di harga 2.500, saya bikin kontennya dan hari ini tuh mau mencapai ke 3.000 ya, seperti itu. Nah, kira-kira untuk saham PTBA ini apakah untuk rally ya dia arahnya mau ke 4.000-an ya. Cuman yang satu sisi ya dia harus jebol dulu ke harga 3.130. Nah, kira-kira yang punya lapak mengenai dari saham PTBA ini siapa Pak Firman ya? Ternyata ada CC, terus yang paling banyak masuk ya, terus ada PD ya, dan juga ZP ya. ZP kok di mana-mana kok ada ZP ya. Ini dan kalau kita lihat untuk laporan keuangan dari saham PTBA ini dia memang menurun ya daripada kuartal tahun 2001 dan tahun 2022. Memang menurun karena untuk siklus saham PTBA ini adalah salah satu jenis saham siklikal. Jadi antara support dan juga resistennya itu selalu tertutup ya. Dan di sini adalah saham siklikal itu naik turun, maka dia akan ke 4.000-an. Ya, jadi ini bisa untuk swing-swing ya atau 2 tahun kalian bisa masuk 100% dananya kalian dapat dan kan menarik mengenai dari saham PTBA ini. Nah, untuk trading bagaimana Pak Firman? Boleh? Ya, boleh kalian bisa tunggu dulu ketika dia koreksi di harga 2852. Nanti bisa jualan di harga 3.000-an ya. Memang ini untuk saham PTBA ini lagi digoreng ya, ada gap ini ya. Teng naik ya, seperti itu. Oke, untuk setelah saham PTBA, kali ini kita akan membahas mengenai dari saham BRPT. Oke, untuk saham BRPT ini sendiri bagaimana Pak Firman untuk saham BRPT ini? Ya, BRPT ini adalah salah satu saham yang menggerakkan dari saham IHSG selama tahun 2003, bahwa saham BRPT ini juga pernah diterbangkan sampai ke 1964 ya, dan ini masih konsolidasi lagi ya. Nih ya, lihat ya. Ini ya, konsolidasi di 900 sampai ke 1000-an. Banyak yang nyangkut ya dari saham BRPT ya. Dan kira-kira untuk laporan keuangannya bagaimana Pak Firman? BRPT menurun drastis ya mengenai laporan keuangannya ya. Kuartal keempat tahun 2022 ya ternyata. Kuartal ketiganya gimana? Oh naik. Masih naik ya. Ini masih naik 500 miliar. PI rasionya memang sahamnya Pak Prajogo Pangestu memang agak gila-gilaan ya dia ya. Nah, value nilai transaksinya 98 dan peran asingnya juga masuk ya dari saham BRPT. Kalau saham BRPT sendiri bisa kalian jadikan untuk saham swing saja. Untuk investasi ya kalian setidaknya harus punya strategi dulu ya sebelum membeli saham ini. Jangan kalian beli pakai emosi. BRPT siapa pelakunya? ZP, YP, YU. Wah ini rapi sekali ya pemainnya ya. Cuman yang paling banyak ini adalah YP yang saya pakai ini, YU ya, dan juga XC ya. Seperti ini ya mengenai dari saham BRPT. Untuk masuk di area berapa Pak Firman untuk saham BRPT sendiri? Kalian bisa tunggu di harga 957, nanti bisa jualan di harga 1066. Dan untuk target jangka panjangnya ada di 1944 ya mengenai dari saham BRPT sendiri. Ya, baik mungkin itu saja untuk strategi dari saham ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus ya. Mohon maaf ya untuk rekan-rekan yang sudah kepengen masuk di grup kami ya. Sejak 2 tahun yang lalu kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu ya. Kenapa Pak? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah bikin grup dan ini ya hasil kerja tim kami bahwa kami ya membuat rekomendasi saham bulan Februari kemarin itu ada 39 stok yang terdiri dari profitnya ada 30, holdnya itu 1, stop lossnya itu 8. Jadi win rate-nya sekitar 77%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Maksudnya itu bagaimana Pak Firman? Ini cara belinya itu ya all in ya. Cuman kita juga batasi risiko ya 1-3% dan ini juga konsisten ya. Seperti itu ya teman-teman ya mengenai dari saham ini. Dan untuk
Bagaimana cara gabungnya Pak Firman? Trading saham ini diklik ya teman-teman, diklik nanti kalian akan jumpai menu seperti ini, lalu kalian tinggal pencet nih ya tombol gabung ini. Setelah kalian pencet tombol gabung, nanti kalian akan jumpai menu yang seperti ini ya teman-teman ya. Ini nanti kalian bisa pilih nih yang rekomendasi cuan besok dan juga rekomendasi pasti cuan. Ya, kalau yang level 1, 3 dan juga target copy ini adalah kelas yang mana itu kalian bisa tulis komentar kalian ketika kita masih live streaming saja ya. Tapi kalau untuk rekomendasi ya pilih yang dari ini dan juga kami juga ada kelas cuan konsisten juga yang diadakan per bulan ya seperti itu. Dan untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup YouTube, kalian bisa hubungi nomor tertera di bawah ini atau masuk di link ya di sini ya, di deskripsi di bawah ini, kelas Pak Firman, klik saja nanti ikuti saja prosesnya nanti akan keluar menu yang seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini saya akan jelaskan satu persatu. Ya, di sini ada yang pertama ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan April ya, angkatan ke-6 kita masih promo itu cuma 350.000 saja. Kita buka hanya 100 orang saja. Kita adakan 8 kali pertemuan dalam 1 bulan. Ya, sekitar di bulan di hari Sabtu dan juga hari Rabu. Jamnya Pak jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Silahkan kalian itu bisa masuk. Ya, namun di situ kalian nggak ada rekomendasi, namun dikasih trik-triknya untuk masuk di apa namanya untuk cari saham-saham yang potensial untuk naik. Ya, begitu. Terus ada level 1, 2, 3, 4. Ini itu apa maksudnya Pak Firman? Jadi level ini bukan tingkat ya, bukan tingkat. Namun satu sisi ya ini ada beberapa level kelas yang mana kelas yang ini level 1 itu yang 1 bulan ya cuman rekomendasinya itu ya banyak. Kalau yang level 3 ini ya lebih sedikit dari yang level 1. Cuman ini 1 bulan. Kalau yang level 4 ini yang 1 tahun. Kalian sekali entry saja, kalian akan dapatkan rekomendasi saham ya dalam 1 tahun. Dan kita juga ada buka kelas yang prioritas yang pasti cuan, kelas awal investor pemula yang mana untuk yang investor pemula itu ya kita akan adakan secara online tapi jamnya kita sesuaikan kita bisanya kapan. Cuman kalau yang kelas pasti cuan medium investor pemula itu ya kalian tentukan harinya kapan ya. Kalian akan dapatkan materi dan juga bimbingan serta live trading bareng ya dengan saya. Dan untuk yang kelas pro ini ya ini yang VVIP yang mana prioritas ya. Silakan kalian bisa pilih ya di yang ini. Nah, di situ kalian dapat materi, dapat kelas, ya kalian bisa jumpa dengan saya tinggal janjian saja kapan waktunya. Ya, seperti itu. Nanti kalian tinggal diisi saja nih link ini ya di Bitly kelas Pak Firman bisa tahu-tahu sendiri ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kalian dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk masyarakat Muslim ya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa hari ini, besok ya, itu bisa untuk meningkatkan rezeki kalian. Dan juga selamat untuk yang beragama Hindu, selamat dari Nyepi ya, damai selalu untuk kalian. Semoga rezeki kalian itu biar bisa meningkat serta hidup yang baik ya dan juga dilimpahkan rezekinya serta kesehatan ya seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti akan bahas saham yang lainnya lagi ya seperti itu.